Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Special Report Pilkada Serentak 2024. Dan saat ini kita sudah bersama dengan peneliti utama Poltreking, Mas Duri. Selamat sore, Mas Duri. Selamat sore, Mbak. Iya. Mas. Iya, kita akan bahas data-data dari Poltreking ya. Iya. Mungkin sudah bisa ditampilkan di layar. Saat ini kita bisa menyaksikan posisi untuk Pilkada Jakarta. Data yang masuk dari Poltreking sudah 97,2%, Iya. dengan posisi Pramrano 50,48%, RK Suswono 39,14%, dan Darmakun 10,38%. Ini kemudian kita bisa lihat juga data dari Jawa Timur 81,25%, data yang sudah masuk. Yang unggul saat ini adalah Khofifah dan Emil 45,34%. Kita tadi sudah lihat sudah tumpengan ya. Iya, sudah potong-potong Paslon nomor 2, iya. Kemudian urutan keduanya adalah dengan sangat mengejutkan ya, Lulu. Ada perubahan lagi, Mas? Bukan, Ada perubahan? bukan, kayak sepertinya angkanya Belum update. keliru, belum update sepertinya. Oh, oke. Ya. Jadi kalau di dashboard kita, angka Khofifah itu, makanya tiba-tiba Khofifah jadi 45,3, padahal tadi 60-an. Jadi sekarang di angka 59,42 gitu. Oke, Oke, sama ya. angka terkini adalah 59,42% makanya untuk Lulu Khofifah ya. tiba-tiba jadi 37,2, Iya. kejutan banget. Iya. Jadi kalau Angkanya Lulu berapa jadi di berarti? data kita, di dashboard kita ini 98% ya. Angka pasangan nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim di 8,86%. Lalu untuk pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak di 59,42. Kemudian Tri Risma Harini, Zahrul Azhar Asumta atau Gushan 31,71%. 31,71%. Ini mungkin Datanya ada sudah 90. 97%. 97%. Oke. Oke, kita akan bahas dulu untuk Pilkada Jakarta berarti ya. ya. Apa yang menarik menurut Anda kalau melihat angka-angka yang saat ini berarti sudah 90% juga ya, Mas? Ya, betul. Kita di 98% ya, Iya. terakhir, di angka terakhir kita. Jadi, apa yang menarik dari Pilkada Jakarta, tentu saja, jadi pergerakan para kandidat di mana di awal, RK Suswono cukup unggul ya, itu terekam saya kira di berbagai lembaga survei, tapi kemudian terjadi crash dan temuan terakhir Poltreking, keduanya memang sangat kompetitif gitu. Yeah. Survei kita yang terakhir ya sebelum masa tenang, dan hari ini misalnya ketika angka Pramrano di 50 sekian persen ya, meskipun dalam rentang margin of error sehingga beberapa lembaga survei saya lihat juga tidak berani menyimpulkan apakah ini satu atau dua putaran Iya. gitu. Dan apa yang terjadi di Jakarta saya kira tidak terlalu mengejutkan karena di data survei memang terjadi pergerakan tren yang terbalik gitu. Jadi RK Suswono cenderung turun sementara Pramrano itu cenderung naik. Dan saya kira kalau kita lihat di berbagai data memang cukup ada sedikit kejutan pada Darmakun Pongrekun ya. Iya. Dia sampai menyentuh angka 10%. Iya. Setidaknya versi quick count ya. Iya. Versi real count-nya tentu kita menunggu hasil KPU yang nanti akan memfinalkan apakah satu atau dua putaran. Nah, apa yang membuat peta politik Jakarta sebagaimana terpotret versi quick count hari ini misalnya, di ujung memang ada pergerakan politik yang cukup signifikan saya kira mengubah konstelasi politik di Jakarta. Dukungan Anies Baswedan ya kepada pasangan Pramrano, saya kira itu cukup menjadi kejutan elektoral di injury time, di mana kemudian anak Abah ya memberikan dukungan, bahkan kalau tidak salah sempat bertemu dengan Ahokers juga ya. Iya. Dan ini kan sesuatu yang pada 2017 lalu sangat kontras sekali, tetapi meskipun mungkin di elit ya, kita tidak tahu di akar rumput, tetapi kalau kita lihat data quick count kita misalnya, memang terkonfirmasi bahwa dukungan Anies itu cukup punya pengaruh yang signifikan. Okay. Gitu. Meskipun di sisi lain misalnya di Ridwan Kamil Suswono ada dukungan mantan presiden ya, Jokowi, kemudian di hari tenang, yang katanya suratnya ditulis dari Prabowo Subianto. Sebelum dari presiden kita Prabowo Subianto ada dukungan kepada Ridwan Kamil Suswono. Tetapi sepertinya dukungannya belum terlalu
mungkin belum terlalu, masih agak sedikit setengah-setengah. Setengah-setengah hati ya. Dukungan setengah hati ya, jadi nggak Mungkin maksimal setengah ya. hati, kalau itu punya konsekuensi pada soliditas dukungan partai, saya kira akan sangat masif ya pergerakan partai, simpatisan dan konstituennya untuk memberikan dukungan pada RK Suswono. Tapi ini saya kira, tapi kita tidak tahu, tentu kita menunggu hasil KPU. Tapi kalau ternyata Pilkada Jakarta misalnya 2 putaran, tentu akan menarik gitu untuk kita perhatikan bersama. Karena Jakarta ini kan bukan hanya pertarungan RK Suswono dengan Pram Rano, tapi pertarungan para kingmakers ya, para figur-figur di belakangnya yang kita perhatikan misalnya cukup intensif ya, memberikan dukungan meskipun misalnya ada banyak yang memberikan catatan bahwa dukungannya sepertinya belum sepenuh jiwa gitu, masih melihat apa ya, yang Anda mungkin ada konsekuensi pada apa politik nasional di mana misalnya pemerintahan Prabowo Subianto berkepentingan terhadap PDI Perjuangan misalnya, atau ada hal-hal lain yang mungkin ingin terlihat mendukung tapi ya jaga jarak juga ya. Jaga jarak. Tapi juga, artinya kalau Anda katakan tadi dukungannya tidak sepenuh hati, kita saksikan juga mantan Presiden Jokowi kan juga turun ya di sini kan. Cuma memang tidak sepenuh hati gitu kan. Beda dengan di Jawa Tengah. Beda dengan di Jawa Tengah dan terbukti. Kan hasil, ya. Iya. Artinya ketika kalau kita bicara Jokowi efek, kalau Presiden Jokowi kemudian turun dengan sepenuh hati dan terang-terangan dan all out gitu, mungkinkah hasilnya akan berbeda? Ya, tapi ini bukan Jawa Tengah ya. Saya kira Jakarta ini kan juga unik. Pertama dia sampai sekarang kan masih ibu kota ya. Rencana pemindahan itu kan masih sedang dalam proses. Ibu kota, karakteristik wilayah dan penduduknya berbeda tentu dengan Jawa Tengah. Setidaknya kalau kita perhatikan di pemilihan legislatif kemarin antara PDI Perjuangan dengan PKS sama-sama cukup kuat ya. Meskipun kalau kita perhatikan karakter Jakarta memang agak tengah kanan ya, ketimbang tengah ke kiri misalnya. Artinya ini mengindikasikan bahwa ya tidak mudah untuk kemudian patronase politik itu bisa masuk dan punya pengaruh yang signifikan di Jakarta gitu. Karena meskipun waktu itu Jokowi sebagai presiden waktu di Pilpres 2017, meskipun itu masih periode pertama ya, tentu kan perlu jaga jarak, jaga image di hadapan pemilih kita. Tapi Jakarta ini saya kira tidak seperti Jawa Tengah, karakteristik dari pemilihnya, dan karena itu kalaupun dukungan all out dari mantan Presiden Jokowi misalnya diberikan kepada RK Suswono, ya mungkin akan lebih signifikan dari perolehan hari ini ya. Tetapi memang di last minute dukungan Anies itu saya kira juga sempat menjadi perhatian. Meskipun ada analisis misalnya bisa saja dari kelompok pemilih kiri misalnya, dari kelompok saudara-saudara kita dari pemilih non-muslim misalnya akan justru menjaga jarak. Tapi fakta per hari ini kan setidaknya dukungan pada Pram Rano dari data Quick Count kita memang cukup solid. Setidaknya kalau versi Quick Count kan di atas 50, meskipun kita sedang menunggu apakah akan satu atau dua putaran. Kalau boleh kemudian kita mengkritisi rasionalitas pemilih Jakarta dan Jawa Tengah yang berbeda, itu perbedaannya di mana sebenarnya? Dan apakah militansi rasionalitas pemilih itu sangat kuat atau bisa dipengaruhi? Kalau memang bisa, apa yang bisa memengaruhi? Oke, jadi kalau di Jawa Tengah misalnya kalau kita perhatikan setidaknya ada dua variabel yang cukup signifikan. Pertama ada PDI Perjuangan ya, kita tahu kerap muncul istilah misalnya Jawa Tengah itu adalah kandang banteng ya, di mana misalnya memang dominasi PDI Perjuangan cukup signifikan, meskipun berdasarkan hasil pileg kemarin kemenangan di Jawa Tengah tidak terlalu mutlak ya, karena tadi ada kontestasi Pilpres misalnya yang berbarengan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif, kemudian juga mendowngrade secara persentase perolehan suara PDI Perjuangan. Nah, sebelum ke sana, yang kedua ada NU. Saya kira para Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah juga cukup dominan. Data poltreking itu menunjukkan ya sekitar 79 atau hampir 80% gitu. Sedikit di bawah Jawa Timur. Artinya patronase kekiaian yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah maksud saya juga cukup signifikan, menjadi variabel penting dari konstelasi atau kontestasi politik elektoral yang terjadi di Jawa Tengah. Setidaknya kalau kita perhatikan misalnya pasangan Ahmad Lutfi yang didukung oleh Kim Plus di Jawa Tengah itu juga menggandeng wakil gubernurnya yang incumbent ya, kebetulan juga putra dari Kiai karismatik ya di Jawa Tengah, Kiai Maimun Zubir almarhum.
Dan ini menunjukkan bahwa jadi dukungan basis NU, kemudian pesantren misalnya di Jawa Tengah juga punya pengaruh yang signifikan, menjadi bagian dari pertimbangan elektoral yang itu akan kontributif secara suara kalau ada kontestan dari basis tersebut. Nah, soal faktor NU di Jawa Tengah ternyata punya sumbang suara berbeda dengan PDI Perjuangan di Jawa Timur di basis NU ya, berbeda ya? Betul, ya. Nah, ini uniknya di sini. Kenapa unik? Karena ada faktor lain. Jangan lupa, di sebelah kan ada faktor Mega, Wati, kemudian ada Ganjar juga ya, ada PDI Perjuangan, tapi di sebelah ada Joko Widodo, ada Prabowo Subianto, juga ada faktor NU ya yang juga punya pengaruh. Nah, artinya Jokowi sebagai jadi bicara Jokowi ini kan juga bicara PDIP. Di masa lalu dia orang kader PDI Perjuangan yang kemudian maju sebagai calon presiden, kemudian memenangkan Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian tentu konsekuensinya dia punya sebagai figur presiden tentu punya basis elektoral, punya massa, punya pendukung. Dan ini yang kemudian dikapitalisasi oleh Presiden Jokowi sehingga dia di Jawa Tengah dapat mengantarkan pasangan Prabowo Gibran untuk memenangkan Pilpres di basis PDI Perjuangan. Sesuatu yang mungkin kalau kita perkirakan di awal ini PDIP versi Jokowi ya, PDIP-nya Jokowi kan? Ya, betul. Jadi ada PDIP versi Jokowi juga. Jadi kalau tadi ada PDIP versi Jokowi, kemudian ada NU versi Kiai tadi atau Gus ya. Mas Duri, kalau lihat data poltreking untuk Jawa Tengah seperti apa? Kemudian kalau dibandingkan dengan survei terakhir dari poltreking, bagaimana Anda memaknai angka-angkanya? Di Jawa Tengah kita tidak ada quick count, tapi kita ada survei ya. Memang di survei kita sejak awal yang unggul memang Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi Tajiasin gitu. Jadi kalau hari ini di berbagai quick count misalnya memenangkan Ahmad Lutfi Tajiasin sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Iya. Memang sejak awal sudah diprediksi melalui survei ya. Balik lagi ke Jakarta, kalau Anda melihat partisipasi pemilih seperti apa kemudian dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres kemarin? Ya, kalau partisipasi pemilih tentu nanti angka clear-nya kita akan dapat ya dari KPU, tetapi tingkat partisipasi tentu saja punya konsekuensi ya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon di Jakarta. Tapi kalau kita perhatikan misalnya antusiasme ya dari pemilih di Jakarta saya kira juga cukup signifikan meskipun tentu eskalasinya tidak sekeras di Pilkada 2017 gitu. Tapi kita bisa saja ini mungkin akan terjadi di putaran kedua itu, karena pasti akan semakin menarik kalau misalnya Pilkada di Jakarta nanti sampai kepada putaran Menurut kedua. Anda kalau di putaran kedua akan lebih naik atau lebih turun partisipasinya? Potensi prediksi saya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena porosnya jadi dua poros tentu akan mengkristal ya, betul. Antara kalau di sebelumnya kan ada cebong kampret ya, istilah yang kemudian kerap diasosiasikan pada pendukung Prabowo dan Jokowi misalnya. Sekarang misalnya setidaknya versi anak Abah dengan Ahokers kan udah bersatu. Dan sebelumnya juga cebong kampretnya kan udah selesai dari Prabowo dan Jokowi misalnya. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada istilah lain gitu kan untuk menggambarkan betapa tajamnya ya. Betapa tajamnya atau dampak dari pilihan gubernur misalnya pada kohesi sosial yang ada di Jakarta. Baik. Kita masih akan lanjutkan lagi nanti setelah jeda azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama Special Report Pilkada Serentak 2024. Kami akan kembali sesaat lagi.